Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'd. First of all, thanks to Allah Subhanahu wa taala who has given us mercies and blessings. Secondly, salat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. How are you today? Okay, I hope every student is fine, is in good condition. Yeah. Okay, today we are going to continue our study. After we study about riba in general, inshallah, specifically today we will study about qard. It means pinjaman. Ya, baik. Sebelumnya kita sudah membahas tentang riba ya. Riba itu berlaku pada jual beli kita sebutkan sebelumnya. Ada riba fadl, riba nasiah. Ternyata riba tersebut juga berlaku pada hutang piutang atau dengan bahasa syar'inya qard. Ya, bahasa syar'inya qard. Ya, qard berarti pinjaman atau hutang piutang. Seperti itu. Baik, teman-teman semuanya, eh, sebelumnya kita akan sampaikan apa sih definisi dari qard itu sendiri, pinjaman itu sendiri atau utang itu sendiri. Baik, agar jelas perbedaan antara akad qard, akad pinjaman, hutang piutang dan akad yang lainnya. Baik, definisinya adalah memberikan harta kepada siapa yang akan menggunakannya, ya, memberikan harta kepada siapa yang akan menggunakannya dan akan mengembalikan gantinya. Ya, teman-teman semuanya, kalau kita coba perhatikan definisi ini, kita akan mendapatkan beberapa unsur ya. Yang pertama, memberikan harta ya. Memberikan harta ini menunjukkan ini akad sosial. Ini akad sosial ya. Dan dia berarti dia bukan akad komersil. Ini adalah kebaikan. Ini adalah ibadah seperti itu. Ya, maka ketika seorang meminjamkan kepada orang lain hartanya, apalagi orang lain tersebut butuh, maka itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata-kata siapa yang akan menggunakannya. Di sini kita menyimpulkan bahwasanya qard itu pinjaman tersebut, uang tersebut yang diberikan tersebut menjadi pemilik peminjam, menjadi milik peminjam. Ya, bukan lagi milik yang meminjamkan. Ya, ketika sudah diberikan, ini saya si A mengatakan kepada si B, ini saya pinjamkan uang saya 1 juta, maka 1 juta ini setelah diterima oleh si B, ini miliknya si peminjam si B dan dia boleh menggunakan sah untuk menggunakannya. Ya, supaya apa? Supaya jelas perbedaan antara qard dan wadiah. Ya, dengan wadiah. Kalau wadiah itu titipan, titipan itu yang namanya titipan, kalau kita menitip uang, maka uang tersebut tidak menjadi milik si orang yang tempat kita menitip. Ya, maka dia tidak boleh membelanjakan uang tersebut dengan walaupun nanti dia akan nanti saya ganti, tidak boleh. Ini kita ingin perjelas konsekuensi dari qard dan wadiah supaya jelas antum apa yang terjadi di bank-bank konvensional hari ini. Ya, yang paling jelas di bank konvensional. Di bank-bank hari ini adalah qard atau wadiah. Karena konsekuensinya nanti berbeda. Karena kalau manfaat yang datang dari qard, utang piutang pinjaman, maka itu adalah riba. Tapi manfaat yang diberikan karena wadiah, maka itu bukan riba. Sebagian berargumen, kalau kita deposit ke bank, itu wadiah Ustaz. Maka saya sampaikan enggak. Itu realitanya adalah qard. Antum sedang meminjamkan bank. Apa apa buktinya? Buktinya bahwasanya uang kita diputar. Kalau itu wadiah, konsekuensinya uangnya tidak boleh diputar. Ya. Berikutnya, yang dikembalikan gantinya. Oke, dan akan mengembalikan gantinya. Jadi uang tersebut nanti akan dikembalikan. Ya, dia bukan hibah, dia akan dikembalikan, tapi yang dikembalikan gantinya bukan uangnya. Dan itu tidak seperti wadiah juga. Wadiah tadi kita nitip uang ini, uang misalkan 100.000, nomor serinya sekian gitu di uang tersebut. Itu yang akan diganti. Bukan dengan uang yang lain yang nomor serinya berbeda. Tidak. Ya. Karena wadiah itu adalah amanah dan tidak boleh menggunakan uang amanah tanpa izin dari orang yang berhak atas amanah tersebut. Ya. Kita lanjut ya, teman-teman semuanya. Ada banyak riwayat yang menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
pernah berutang. Di antaranya dia berutang seekor unta, ya. Kemudian dia mengembalikan dengan yang lebih baik, ya. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah berutang seekor unta muda dari seorang laki-laki lalu minta unta zakat. Lalu unta-unta zakat tiba kepada beliau, maka beliau memerintahkan Abu Rafi agar melunasi utang unta muda lelaki tersebut. Namun Abu Rafi kembali menemui beliau seraya berkata, saya tidak menemukan di dalam unta-unta zakat tersebut kecuali unta pilihan berumur 6 tahun. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berikan saja kepadanya, sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik dalam melunasi utang. Jadi kita juga bisa ambil kesimpulan dari hadis ini bahwasanya Rasulullah itu berutang seekor unta muda tapi dia mengembalikan dengan unta yang umurnya 6 tahun. Jadi ternyata ada loh manfaat atau ya manfaat yang diberikan oleh penghutang kepada yang memberinya hutang, dan itu manfaat tersebut bukan riba. Itu boleh-boleh saja sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini masuk kepada bab husnul qada namanya. Bab melakukan kodok dengan cara yang baik seperti itu. Kemudian ada riwayat bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mamin muslimin yaqridu musliman qardan marrataini illa kana kasadaqatiha marratan." Tidaklah seorang muslim memberi utang kepada seorang muslim lainnya sebanyak 2 kali, melainkan ia seperti menyedekahkan 1 kali. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah sebelumnya kita sudah pernah jelaskan ya, bahwasanya manfaat, nah di slide seperti ini, bahwasanya hutang piutang itu adalah ibadah. Maka mereka yang mencari imbalan dari hutang piutang atau ibadah yang lain, maka itu sebuah kejelekan. Dan imbalan dari hutang piutang adalah riba. Dan kaedahnya sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, setiap hutang yang mendatangkan manfaat tambahan bagi pemberi hutang atas penghutang atas makna dengan syarat itu, maka itu adalah riba, ya. Ini sudah kita pelajari. Cuma hari sekarang kita pengen tahu apa sih, gimana perbedaan manfaat yang bukan riba sama manfaat yang merupakan riba. Karena saya sebutkan sebelumnya kan manfaat itu kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap manfaat yang datang dari hutang piutang itu adalah riba. Ternyata kita perlu perinci lagi, ya. Karena hadis tadi kita dengarkan bahwasanya Nabi itu pernah berhutang kambing muda, dikembalikan kambing yang sudah dewasa berumur 6 tahun. Ya, maka di sini ternyata ada manfaat yang tidak riba. Nah, kita harus bedakan nih, gimana cara membedakannya. Ada manfaat yang riba dan ada manfaat yang tidak riba. Lanjutkan. Ya, manfaat tersebut ketika manfaat tersebut ada kata disyaratkan di sini. Ketika manfaat tersebut disyaratkan oleh debitur kepada kreditur, ya, manfaat tersebut disyaratkan oleh pemberi hutang kepada yang ngutang, maka dan itu kebaikannya, manfaat tersebut kembali kepada pemberi hutang, maka itu merupakan riba. Contohnya, misalkan Niki dia menghutangi Mirza, katanya Niki, saya hutangi 1 M ya, tapi saya boleh tinggal di rumah antum 1 tahun. Nah, seperti itu. Ini manfaat yang disyaratkan atas hutang piutang. Seperti itu. Dan contoh-contoh yang lainnya. Ya, mungkin di bukunya ada. Pemberi pinjaman ini mensyaratkan keuntungan, sementara setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan, maka keuntungan tersebut adalah riba. Seperti mengizinkannya tinggal di rumahnya secara gratis, atau harga sewa murah, atau meminjamkan kendaraannya, dan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah di antara yang disyaratkan adalah misalkan meminjamkan uang 10 juta tapi disyaratkan dikembalikannya 11 juta. Ya, itu tidak boleh juga. Itu termasuk riba. Kemudian juga dispensasi keterlambatan, penalti keterlambatan. Maka ini juga termasuk riba, ya teman-teman semuanya, termasuk riba. Jadi kalau Patan minjemin
Rehan utang 10 juta, bayarnya setiap tanggal 1 juta, ternyata telat tanggal 2 jadinya, maka ketepatan ini bertambah ya karena satu hari penalti 100.000, maka 100.000 tersebut adalah riba. Terus Ustadz, mana yang tidak riba Ustadz? Yang tidak riba adalah yang datang yang diberikan secara sukarela tanpa pembicaraan, tanpa persyaratan sebelumnya. Misalkan Niki meminjamkan uang kepada Mirza 10 juta. Mirza melihat Niki orang yang baik sehingga ketika membayar utang tersebut mau balas budi maka Mirza memberikan uangnya 11 juta. 1 jutanya hadiah buat Niki karena sudah baik. Dan sebelumnya Niki dan Mirza tidak ada pembicaraan terkait 1 juta tambahan tersebut. Baik, itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Paling tambahannya, yang meminjamkan hutang itu adalah orang yang boleh melakukan transaksi dewasa berakal, bertindak secara cadar, yang pemberiannya dihukum sah. Kemudian pemberi hutang adalah orang yang memiliki harta yang dia utangkan dan dia tidak boleh mengutangkan harta yang tidak dimilikinya. Baik, itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Syukran jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.